Halo Gan, di video kali ini saya akan berbagi cerita selama saya menggunakan K6 Plus smartwatch yang displaynya sudah fully fit display. Bersama saya Rama dan mari langsung aja kita mulai videonya. Langsung aja nih Gan, saya kasih tahu di awal bagi kalian yang berniat membeli strap untuk smartwatch ini, saran saya ketika strapnya sebelum dipasang, bagian quick release-nya ini dicopot aja. Untuk gimana cara nyopotnya terserah kalian, bisa pakai pisau, jarum, atau apapun itu. Yang penting bagian quick release-nya ini bisa lepas. Karena kenapa harus dilepas? Karena kalau nggak dilepas nanti strapnya bakalan bernasib sama dengan punya saya. Strapnya ketika dipasang bakalan nyangkut karena di unit smartwatch-nya ini tidak terdapat semacam tombol quick release seperti di Apple Watch yang original. Jadi ya hati-hati aja, ini strap punya saya aja sampai putus karena saya buka paksa dan sampai bikin cacat di beberapa bagian di smartwatch ini. Gara-gara saya buka paksa tadi. Jadi bagi kalian yang beli strapnya pastiin quick release-nya udah dilepas. Oke, sekarang kita lanjut bahas untuk build quality-nya. Untuk build quality-nya K6 Plus smartwatch ini termasuk standar. Untuk housing smartwatch-nya bisa dibilang lumayan solid, namun untuk finishing tombolnya yang menurut saya agak mengkhawatirkan. Bisa dilihat di sini untuk tombol crown-nya terasa oblak, lalu untuk tombol power-nya juga kalau mencet yang nggak presisi di tengah-tengah bakalan ngangkat seperti ini. Tapi sejauh ini selama pemakaian saya lebih kurang selama 1 minggu sih, untuk tombolnya ini nggak ada masalah. Dan semoga aja untuk kedepannya juga tetap baik-baik aja ya. Selanjutnya untuk displaynya dari smartwatch ini sudah menggunakan IPS panel yang membuat smartwatch ini tetap asik meskipun dilihat dari berbagai sudut view angle. Namun untuk jenis IPS-nya mungkin aja ini bukan yang terbaik. Hal ini dikarenakan ketika saya menggunakan smartwatch ini di bawah matahari yang super terik banget, untuk displaynya bakalan kelihatan sedikit redup. Tapi ya it's okay lah, nggak ada masalah. Sejauh mata saya masih bisa melihat informasi yang ada di smartwatch ini, saya nggak bakal komplain untuk problem satu ini. Untuk fitur di sini nggak ada yang terlalu istimewa. K6 Plus smartwatch ini bisa dibilang juga sama aja dengan smartwatch kebanyakan yang menggunakan master chip dari MediaTek. Selanjutnya meskipun K6 Plus smartwatch ini menggunakan master chip dari MediaTek, namun di sini kalau saya lihat ada satu fitur yang tidak tersedia, yaitu fitur SMS, dimana biasanya di fitur ini kita bisa mensinkronisasikan semua SMS yang ada di smartphone ke smartwatch. Lalu kita juga bisa ngebales SMS tersebut dengan cepat menggunakan template yang sudah disediakan. Namun di K6 Plus smartwatch ini fitur tersebut tidak tersedia. Dan menurut saya ini sayang banget karena sejauh ini yang saya lihat fitur SMS tadilah yang menjadi pembeda antara smartwatch yang menggunakan master chip dari MediaTek dengan smartwatch yang non MediaTek, seperti yang menggunakan master chip dari Nordic, Realtek ataupun Hunter-Sun. Selebihnya untuk fitur lainnya bisa dibilang hampir sama aja dengan smartwatch murah ataupun Apple Watch clone lainnya. Seperti bisa dipakai teleponan, ada kalkulator, dan ada beberapa fitur gimmick lainnya. Yang menjadi pembeda secara kontras antara K6 Plus smartwatch ini dengan Apple Watch clone di rentang harga yang sama adalah ada di bagian displaynya ini. Konsep fully fit display yang digunakan oleh K6 Plus smartwatch ini membuat smartwatch ini kelihatan keren banget. Emang sih untuk di bagian border frame-nya ini kelihatan masih tebal. Tapi ya oke lah, seenggaknya displaynya presisi di tengah-tengah. Selanjutnya kalau untuk sensor seperti biasa di sini saya ngajak kalian untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi. Karena pada dasarnya sensor di smartwatch murah hampir semuanya sama aja. Apalagi untuk produk clone seperti ini, sensor di K6 Plus smartwatch ini nggak lebih dari sekedar simulasi. Jadi jangan sesekali dijadiin patokan untuk kebutuhan medis. Selanjutnya saya bakalan ngebahas soal fitur push notification. Selama saya menggunakan K6 Plus smartwatch ini, bisa dibilang saya kurang puas untuk fitur push notification-nya ini. Kenapa demikian? Dikarenakan untuk fiturnya ini saya ngerasa ada masalah. Masalah pertama yaitu notif yang masuk nggak benar-benar real time. Terdapat delay sekitar 3 hingga 5 detik untuk smartwatch ini bisa menampilkan notif yang masuk. Lalu selanjutnya masalah yang kedua adalah notifnya itu kadang masuk ke smartwatch, kadang enggak. Dan ini sering banget saya alamin ya. Lumayan ngeselin juga sih. Udahlah nggak real time, ditambah terkadang fitur push notification-nya ini seperti nggak aktif. Untuk kestabilan koneksi, smartwatch ini menggunakan 2 jenis protokol untuk Bluetooth-nya, yaitu Bluetooth 3.0 digunakan untuk Bluetooth phone call, dan Bluetooth 4.0 untuk konektivitas antara smartwatch dengan aplikasi KidiFit. Untuk Bluetooth 3.0-nya di sini saya nggak ada komplain karena saya nggak pernah ngalamin koneksi yang tiba-tiba putus sendiri kecuali jarak antara smartphone dan smartwatch-nya terlalu jauh.
Tapi kalau untuk Bluetooth 4.0-nya, di sini saya mengalami sedikit masalah. Konektivitas antara aplikasi KidiFit dengan smartwatch ini terkadang sering putus-putus sendiri. Meskipun jarak HP saya dan smartwatch-nya berdekatan sekalipun. Ya emang sih untuk fitur auto connection-nya bisa dibilang responsif banget. Tapi tetap menurut saya ini lumayan mengganggu. Dan saya mengira mungkin hal inilah yang membuat notif dari smartphone mengalami delay bahkan sering nggak masuk ke smartwatch ini. Dikarenakan Bluetooth 4.0-nya yang kurang stabil. Untuk ketahanan baterai sama halnya dengan smartwatch yang menggunakan master chip dari MediaTek, K6 Plus smartwatch ini juga memiliki ketahanan baterai yang lumayan singkat jika tersambung ke smartphone. Di sini saya melakukan beberapa uji coba untuk mencari settingan yang terbaik di smartwatch ini. Pengetesan pertama, smartwatch ini tersambung ke smartphone dengan settingan brightness maksimal, screen timeout-nya 60 detik, lalu fitur push notification-nya saya aktifin biarpun terkadang sering bermasalah, dan hasilnya di pengetesan yang pertama ini, K6 Plus smartwatch ini cuma mampu bertahan hingga 8 jam aja. Lanjut di pengetesan yang kedua, settingannya masih seperti yang pertama tadi, tersambung ke smartphone, screen timeout-nya 60 detik, push notification-nya aktif, tapi kali ini saya mengaktifkan power saving sehingga settingan brightness-nya jadi berada di level 1. Dan hasilnya di pengetesan yang kedua ini, smartwatch ini bisa bertahan hingga 14 jam. Lanjut di pengetesan terakhir, kali ini smartwatch ini tidak tersambung ke smartphone, brightness-nya di level maksimal, screen timeout-nya 60 detik, dan untuk Bluetooth-nya saya nonaktifin. Dan hasilnya smartwatch ini bisa bertahan hingga 2 harian. Selanjutnya kalau untuk watch face, di smartwatch-nya sendiri sebenarnya watch face-nya udah lumayan banyak banget. Tapi ternyata di aplikasi KidiFit-nya juga saya masih mendapatkan tambahan watch face. Plus bisa custom watch face menggunakan foto yang ada di galeri. Lalu di sini saya juga mencoba menginstal VXP watch face menggunakan MediaTek Smart Device. Dan hasilnya sukses terinstall. Tapi setelah saya cek malah watch face yang saya install tadi nggak ada atau tidak muncul di smartwatch ini. Dan bagi kalian yang pertama kali menyambungkan smartwatch ini ke smartphone menggunakan aplikasi KidiFit, tapi waktu di smartwatch-nya tidak mau tersinkronisasi dengan waktu yang ada di smartphone, cara ngatasinnya kalian cuma perlu disconnect dulu smartwatch-nya dari HP kalian, lalu selanjutnya masuk ke setting, lalu pilih clock, lalu untuk time synchronize-nya di sini kalian reset dengan cara bikin off terlebih dahulu, lalu selanjutnya dibikin on lagi. Lalu terakhir kalian tinggal sambungin lagi smartwatch-nya ke smartphone kalian. Dan mungkin segitu dulu aja review atau cerita saya selama menggunakan K6 Plus smartwatch ini. Dan kesimpulan saya untuk smartwatch ini adalah smartwatch ini bisa saya katakan ya lumayan keren. Dan yang bikin kerennya di sini adalah displaynya yang sudah center atau posisi di tengah-tengah. Lalu untuk watch face-nya juga bisa dibilang banyak banget dan bisa di custom juga menggunakan foto yang ada di galeri. Namun sayang untuk custom watch face-nya menggunakan aplikasi MediaTek Smart Device-nya biarpun statusnya katanya sukses terinstall, tapi setelah dicek malah VXP watch face-nya tadi nggak kelihatan di smartwatch ini. Saya nggak tahu apa saya yang salah prosedur saat instalasi VXP watch face atau gimana, tapi mungkin bagi kalian yang paham mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Selanjutnya biarpun smartwatch ini dari looknya udah keren banget karena sudah mengusung konsep fit display, K6 Plus smartwatch ini tetap memiliki yang namanya kekurangan menurut saya. Yang pertama ya udah jelas ya tidak tersedianya aplikasi SMS. Yang kedua kualitas tombolnya oblak, fitur push notification-nya delay, dan terakhir koneksi Bluetooth 4.0-nya antara smartwatch dan aplikasi KidiFit-nya yang kurang stabil. Dan sebenarnya untuk masalah delay dan koneksi yang kurang stabil ini bisa kita atasin ya dengan cara mengganti aplikasi KidiFit dengan MediaTek Smart Device. Namun untuk solusi ini juga sebenarnya masih ada kekurangan. Kekurangannya itu ketika chat masuk ke smartwatch terkadang karakternya nggak kebaca atau nggak muncul. Jadi yang keluar cuma semacam alert doang untuk ngasih tahu kalau ada yang ngechat. Entah itu dari WhatsApp atau aplikasi lain yang sudah kita set sebelumnya. Oke kan, sekian dulu video kali ini. Gimana ini menurut kalian untuk K6 Plus smartwatch ini? Apakah recommended? Silahkan like video ini jika kalian suka dan silahkan share jika kalian berkenan. Dan seperti biasa, saya Ramadan Febriansyah pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya.